Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Laila, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai sosial media dan influencer marketing. Next. Berikut anggota kelompok 3. Yang pertama ada Alkira Fauzan, ada saya sendiri Alfia Duba, lalu ada Zara Azalianti, ada Irma Dwi Retno Anissa, Rayendra, Farel Hadi, M. Firaskoni, M. Rita Rasdiawan, Naila Midianti, Roberto, Safira Nur, dan Sri Wulandari. Next. Oke, untuk materi pertama yaitu mengenai pengertian dari influencer marketing itu sendiri. Jadi, secara definisi, influencer marketing adalah sebuah metode dengan menunjuk orang atau figur yang dianggap memiliki pengaruh di antara masyarakat atau segmen target konsumen yang akan dituju dan dirasa dapat menjadi sasaran promosi dari merek tersebut. Nah, kalau influencer sendiri adalah seseorang yang mempunyai pengaruh di internet dan memiliki uh, dan perkataannya itu diikuti oleh banyak orang. Nah, jadi influencer itu meliputi blogger, vlogger, jurnalis, akademisi, pakar, selebriti, atau pengguna media sosial yang biasa dengan jumlah pengikut tertentu. Next. Oke, baik. Selanjutnya mengenai karakteristik influencer marketing. Jadi ada beberapa faktor yang digunakan untuk mengevaluasi karakteristik influencer yang digunakan menurut Rossiter dan Percy. Sebagai berikut, yang pertama yaitu visibility atau popularitas. Nah, jadi popularitas ini merupakan gimana popularitas yang dimiliki oleh publik figur ini bisa mewakili suatu produk atau seberapa banyak penggemar yang dimiliki oleh influencer tersebut. Yang kedua yaitu credibility atau kredibilitas, yaitu seperangkat persepsi yang berhubungan dengan keahlian dan objektivitas yang dimiliki oleh publik figur tersebut, atau keahlian yang berhubungan dengan pengetahuan sang influencer tentang produk yang diiklankan, sedangkan objektivitas yaitu eh, daya tarik, gimana influencer itu meyakinkan konsumen terhadap produk yang diiklankan. Yang ketiga adalah attraction atau daya tarik, yaitu terdapat ada dua karakteristik dalam attraction ini. Yang pertama yaitu likability atau kepesonaan, yaitu sisi fisik penampilan yang ditampilkan oleh sang influencer, dan similarity atau kesamaan, yaitu gambaran emosional dalam mengiklankan suatu produk. Yang keempat yaitu ada power atau kekuatan. Artinya seberapa besar pengaruh yang dimiliki oleh sang influencer dan sejauh mana sih kemampuan influencer ini untuk membujuk para konsumen untuk mengikutnya buat mempertimbangkan produk yang diiklankan oleh sang influencer ini. So, next. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada jenis-jenis dari influencer di situs media sosial. Jadi yang pertama itu ada micro-influencer. Micro-influencer itu tuh kayak seorang influencer yang memiliki setidaknya kurang lebih dari 10.000 pengikut di media sosial. Jadi sekalipun wilayah kita masih kecil, peluang kita untuk membangkitkan minat pengikut untuk membeli produk itu sangat tinggi. Terus yang kedua itu ada macro-influencer. Nah, di sini tuh salah satu jenis influencer yang akun media sosialnya itu memiliki pengikut hingga 100.000 orang. Nah, influencer ini tuh dapat mendorong lebih banyak pengikut untuk mencoba produk yang mereka promosikan di posting mereka. Yang ketiga tuh ada premium influencer. Nah, jenis influencer ini tuh yang paling diminati oleh orang-orang di perusahaan besar. Karena status premiumnya itu diikuti oleh lebih dari 1 juta pengguna akun media sosial. Nah, cakupannya juga luas dan para pengusaha itu bisa menjangkau lebih banyak konsumen baru. Lalu yang keempat itu ada selebgram influencer. Nah, di sini tuh berbeda dengan influencer jenis lain. Jadi selebgram ini tuh tidak memiliki latar belakang seni, lebih spesifiknya tuh Instagram sebagai bintang Instagram yang hanya populer di media sosial. Jadi influencer jenis ini tuh memiliki potensi yang besar untuk mempromosikan berbagai produk. Lalu yang kelima itu ada YouTuber influencer. Nah, di sini tuh influencer ini tuh memakai aplikasi yaitu YouTube.
YouTube. Nah, itu tuh menjadi wadah untuk mempromosikan produk jenis bisnis gitu. Jadi influencer ini tuh aktif di sini untuk memperkenalkan produk mereka dalam rekaman video yang ia unggah ke YouTube. Lalu yang terakhir itu ada influencer blogger. Nah, salah satu jenis influencer yang memakai blogger dan juga memiliki potensi perikanan dalam blog. Jadi blogger ini tuh bisa mendapatkan banyak uang tidak hanya melalui AdSense tapi juga melalui pekerjaan mereka sebagai influencer. Jadi saat menulis salinan iklan terutama menggunakan keterampilan teknis mereka. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada cara memilih dan bekerja sama dengan influencer yang sesuai. Yang pertama itu tentukan tujuan campaign. Jadi sebelum menentukan influencer, sebuah brand harus mengetahui tujuan dari campaign yang akan dibuat. Pada hal ini juga diidentifikasi bahwa campaign ini fokus tuh pada reach, jangkauan atau niche. Jadi di sini ada reach. Jadi reach ini tuh jika sebuah tujuan campaign-nya hanya ingin mendapatkan jangkauan atau jangkauan sebuah impression, sebuah angka, maka yang harus dilakukan adalah memilih influencer yang berfollowers banyak tanpa melihat autentik dari postingan sang influencer, entah jenis kontennya, followingnya atau komunitasnya. Ini uh, saya kasih contoh Rahel V-nya. Rahel V-nya itu punya impression yang banyak, atau Fuji. Dia tuh punya impression yang banyak, tapi dia tuh nggak punya postingan yang autentik gitu untuk dari brandingnya mereka gitu. Nah, yang kedua itu ada niche. Sebuah brand jika fokus pada target pasar brand mereka, mereka bisa memilih followers. Mereka bisa memilih influencer dengan followers mungkin boleh lebih sedikit, atau micro influencer dengan jenis konten yang relevan dan sesuai oleh produk dari atau campaign dari brand tersebut gitu. Hal ini bisa membuat keterlibatan audiens yang cenderung lebih aware dengan campaign dari sebuah brand. Jadi contohnya ini Tasya Farasya. Jadi Tasya Farasya yang seperti kita ketahui dia tuh punya ciri khas sendiri ya, yaitu tentang kecantikan. Dia itu beauty enthusiast. Jadi hal ini tuh bisa nyebabin keterlibatan audiens lebih banyak. Misalnya emang sebuah brand itu campaign-nya itu emang emang tujuannya itu niche gitu. Bisa di next. Oke, next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini ada 2 poin. Poin selanjutnya itu yang kedua, kita harus memahami audiens kita itu siapa. Ini menjadi penting agar apa yang sudah kita fokuskan itu nggak belibet ke kanan ke kiri ya. Nah, di sini ada 3 poin untuk memahami audiens. Yang pertama itu kita tentukan user persona. Untuk produk yang kita punya, kita harus tahu user persona yang cocok untuk produk kita itu yang mana. Kalangan umur segini ataupun bagian segini. Yang kedua ada demografis. Demografis ini mencakup beberapa hal, baik itu di kategori umur, kategori gendernya apa, apakah sesuai dengan brand kita, juga pendapatannya apakah sesuai dengan brand yang kita punya. Juga yang ketiga itu di sisi psikografis and behavior. Kita lihat dari influencer yang akan kita pilih, apakah psikografisnya dan behavior yang dia punya itu relevan dengan brand yang kita punya, serta calon customer yang akan kita targeting. Nah, di poin ketiga itu ada relevansi. Relevansi adalah keterkaitan antara brand yang kita punya, influencer, juga customer yang akan kita capai. Di poin pertama itu ada menyesuaikan jangkauan dan niche atau niche. Itu sudah dibahas rekan saya sebelumnya ya. Di poin pertama, jangkauan and niche. Nah, di sini bisa kita tentuin. Kita butuhnya itu dari si influencer, jangkauan dia untuk customernya, atau kita lebih butuh niche, lebih terfokus seperti itu. Tapi kita bisa juga memakai dua-duanya, tinggal sebagaimana kita mempertimbangkan berapa persentase di jangkauan, berapa persentase di niche. Nah, di poin kedua itu ada influencer yang relevan dengan brand yang kita punya. Nah, influencer yang akan kita pilih itu harus relevan dengan brand yang kita punya. Contohnya kalau misalnya brand kita kosmetik, kita bisa pakai mungkin, boleh slide sebelumnya, Irma. Nah, mungkin kita bisa pakai Tasya Farasya gitu. Kalau misalnya kita brand kecantikan, kita lebih prefernya ke niche-nya Tasya Farasya.
Nah, di poin yang ketiga itu atau yang terakhir, audiensnya relevan dengan apa yang di-share oleh sang influencer. Audiens yang kita targetkan itu relevan dengan apa yang di-share dengan influencer, juga brand yang kita punya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada tadi content based share. Sebenarnya sama dengan poin relevansi tadi, yang dimana kita harus melihat dari segi konten apa yang dia share dan apakah sesuai dengan tujuan dan tujuan campaign dan sesuai dengan image dari brand. Pertama ada frekuensi dan autentik. Jadi kalau misal tadi bahwa perbandingan Natasha Farasya dengan Fuji, jadi kan kalau Fuji tandanya frekuensinya banyak karena emang dia nggak segmented, dia upload semua hal tapi yang terkait dengan dia gitu, jadi universal. Sedangkan kalau Tasya Farasya tadi fokusnya hanya kecantikan paling atau ditambah dengan kuliner sesekali. Memang kalau emang bagus ya tandanya kita pilihnya yang otentik, jadi sesuai dengan niche market yang kita tuju gitu. Tuh poin keempat, content share. Next. Nah, ini juga 5 yang harus diperhatikan dalam riset adalah kesesuaian influencer dengan campaign yang akan kita lakukan. Tadi kecocokan influencer dengan brand kita dan jumlah engagement yang ada. Nah, jumlah engagement akan dibahas di slide selanjutnya gitu. Next. Nah, ini dia engagement rate. Jadi engagement atau hubungan dari influencer juga perlu diperhatikan untuk seorang influencer. Jadi engagement itu adalah tadi hubungan influencer dengan followersnya. Jadi karena kita lihat banget deh, banyak orang followersnya berjuta-juta, tapi nyatanya engagement rate-nya itu atau followers aktifnya cuma hanya 5 orang atau followers cuma 100 orang. Nah, jumlah komentar atau likes-nya. Nah, ini kan kita nggak bagus lah buat itu karena followers kan kita sebagai marketer tentunya tujuannya adalah mencari followers aktif gitu. Nah, makanya kita harus cek engagement rate di web ada namanya IR kalkulator nih, contohnya nih Fadil Jaidi. Dia IR kalkulatornya di angka 4,25, termasuk tinggi karena followers dia 10,3 juta, likes-nya udah 437 juta dengan komen 437.000 dengan komen 1.000. Itu udah terhitung satu engagement yang banyak karena memang engagement itu memang sih persentasenya kelihatan kecil, tapi kan jumlah followers yang ikut reaction-nya banyak gitu. Jadi memang angka segini udah termasuk tinggi untuk engagement rate gitu. Jadi nah buat orang-orang yang misalnya kalau ada followers 1 juta atau 10 juta nih tapi likes-nya cuma 1.000 atau komennya cuma 15, nah itu perlu dipertanyakan followersnya apakah masih aktif atau enggak. Makanya ada web IR kalkulator ini gunanya untuk mengukur. Oke, next. Yang terakhir adalah kita harus perlu menggunakan ukuran tadi. Kita udah ngukur nih tadi engagement rate-nya berapa, baru habis itu kita masuk ke red card-nya. Ya, karena influencer pasti punya red card-nya masing-masing. Nah, jadi kita compare engagement rate-nya per engagement rate-nya dengan biaya yang ingin kita mau, atau satu orang kita mau bayar berapa nih untuk satu iklan, atau cost per view-nya berapa. Misalnya kita punya cost per view-nya cuman berapa ya, kita punya cost per view-nya satu orang 100.000, ya udah kita masukin gitu dan kita ukur di engagement rate tadi gitu. Mungkin teman saya ingin menambahkan. Baik, di slide selanjutnya di sini ada contoh-contoh influencer marketing yang berhasil di sosial media. Boleh di next. Nah, yang pertama itu ada Iben ya, terutama buat kalian pengguna-pengguna TikTok pasti udah nggak asing dengan sosok Iben ini, yang dimana Iben itu merupakan seorang content creator yang sering aktif di media sosial, terutama pada sosial media TikTok. Terus juga nama asli Iben ini yaitu Benjamin Master Adi Surya. Boleh di next. Boleh tolong diputar dulu videonya dari yang sebelah kiri. Kita sekarang lagi di Ambon dan kita bakal ngadu panco sama orang Ambon. Ini orangnya. Sumpah ini rame banget nih. Ini lawannya gede banget nih. Kalau lu menang, baju Erigo dapat 500.000. Kita lihat apakah bisa kita kalahin.
Ulangin lagi. Apakah kita bisa menang? Wah, kuat yang ini nih. Buat lo pada yang pengen ke Erigo, langsung aja datang ke booth-nya. Ada di ACC dan di Maluku City Mall lagi ada sambal bakar di Grogol. Kalau udah ngomong gitu lo dapat 1 juta dan yes bener cabang kedua sambal bakar akan buka di Grogol. Dan di sini gue bakal ngadain challenge kita sekarang lagi. Challenge melawan gue, lu bakal challenge lawan Balomba dengan total hadiah 20 juta. Siapapun yang nanti datang dan bisa menang lawan Balomba bakal dapat hadiahnya. Pokoknya lo ditunggu aja di sambal bakar cabang Grogol hari Jumat tanggal 18 November. Untuk Erigo ini, Iben ini juga merupakan seorang influencer ya, yang dimana itu dia pernah menjadi bagian dari brand lokal yang sudah mendunia nih, yaitu Erigo. Iben sudah beberapa kali keliling Indonesia, bahkan sudah sampai ke luar negeri bareng dengan Erigo ini. Tetapi ada hal-hal yang tidak lepas ya kebiasaan dia sebagai seorang content creator yang dimana itu dia mampu menarik konsumen dengan caranya sendiri, yaitu dengan memberikan tantangan-tantangan kepada audiens dia yang berujung pada hadiah uang tunai. Contohnya seperti video yang pertama dia mengajak adu panco yang berujung pada hadiah. Terus yang kedua untuk menanyakan nih apakah mau membeli brand Erigo. Dan cuman ngomong mau aja dia dapat brand Erigo tersebut. Dan yang terakhir itu dia bertanya nih ke kota mana aja dan juga dia sebelum perpisahan tentunya masih juga membuat konten. Yang dimana tuh suruh sebutin kota mana aja dan akhirnya mendapatkan hadiah uang tunai beserta brand Erigo tersebut. Boleh di next. Sambal bakar di Grogol bang. Karena udah ngomong gitu lo dapat 1 juta dan yes bener cabang kedua sambal bakar akan buka di Grogol. Dan di sini gue bakal ngadain challenge. Cuma kali ini beda nih. Challenge-nya bukan lawan gue. Lu bakal challenge lawan Balomba dengan total hadiah 20 juta. Siapapun yang nanti datang dan bisa menang lawan Balomba bakal dapat hadiahnya. Pokoknya lo ditunggu aja di sambal bakar cabang Grogol hari Jumat tanggal 18 November. Let's go. Baik, selanjutnya di sini ada sambal bakar ya. Selain pernah mempromosikan Erigo pada saat ini juga Iben sudah mendirikan sebuah usaha di bidang kuliner. Tetapi di usaha sambal bakar ini dia juga tidak sendirian, dia juga berdua bersama salah satu content creator juga yang mungkin tidak asing di kita itu ada Richard Theodore ya. Terus juga cara Iben melakukan promosi sambal bakar ini sama seperti Pak pada saat mempromosikan Erigo. Seperti memberikan tantangan-tantangan yang berujung pada hadiah uang tunai, tetapi ada teknik marketing yang menarik pada sambal bakar Indonesia ini, yaitu teknik marketing yang digunakan dengan menggunakan pendapat nih, seperti yang ditanya menanyakan cabang mana lagi yang dibuka, dan dengan hanya komen gitu dia mendapatkan uang tunai 1 juta rupiah. Terus untuk yang kedua ini dia memberikan permainan sebuah spin wheel mungkin bisa menambah menu gratis yang berada di menu sambal bakar tersebut. Dan yang terakhir itu dia memberikan hadiah untuk menutup akhir tahun ini yang siapa aja yang datang ke sambal bakar akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Seperti itu. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang kedua ada Tasya Farasya. Nah, Tasya Farasya ini adalah seorang influencer, beauty content creator, dan entrepreneur asal Indonesia. Dia aktif di berbagai platform media sosial, terutama di YouTube dan di Instagram, di mana dia berbagi konten seputar kecantikan, model, gaya hidup, dan topik-topik yang berhubungan dengan wanita. Nah, Tasya Farasya ini memiliki basis penggemar yang cukup besar dan sering berkolaborasi dengan merek-merek ternama untuk promosi produk. Pada dunia kecantikan sendiri, Tasya Farasya dikenal sebagai salah satu influencer terkemuka di Indonesia dengan basis penggemar yang besar di platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Di Instagramnya saja memiliki 6,5 juta followers, sedangkan di YouTube-nya ada 4,2 juta subscriber, dan di TikTok-nya ada 3 juta followers. Kontennya itu seringkali berfokus pada kecantikan, termasuk tutorial make up, review produk kecantikan, dan tips perawatan kulit. Dia memiliki gaya konten yang autentik dan ramah yang membuatnya dikenal dan disukai oleh banyak pengikutnya. Tasya Farasya juga dikenal memiliki interaksi yang aktif dengan penggemarnya melalui platform media sosial. Dia sering berkomunikasi langsung dengan pengikutnya, memberikan saran kecantikan, dan merespon pertanyaan.
Nah, bisa di next. Sampai kita tampung. Nah, Tasya Farasya ini memiliki pemahaman yang baik tentang industri kecantikan dan sering berkolaborasi dengan merek-merek terkemuka di bidang tersebut. Kolaborasinya dengan merek-merek kecantikan mencakup review produk, tutorial penggunaan produk, dan partisipasi dalam kampanye pemasaran. Banyak sekali brand-brand besar yang sudah bekerja sama dengan Tasya Farasya. Nah, antara lain itu seperti Maybelline, Wardah, L'Oreal Paris, Vocalour, dan lain-lain. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke. Selain menjadi seorang influencer, Tasya Farasya ini juga terlibat di dunia bisnis. Dia terlibat dalam beberapa usaha yang berkaitan dengan kecantikan dan juga lifestyle. Keterlibatan dalam dunia bisnis ini menunjukkan kalau dia ini bukan hanya seorang content creator, tapi juga seorang pengusaha yang aktif. Brand kecantikan yang ia bangun ini adalah Mother of Pearl atau MOP. Jadi kecintaan pada bidang fashion dan kecantikan, Tasya Farasya ini akhirnya merilis brand yang bernama Mother of Pearl. Banyak sekali produk yang dijual, mulai dari make up, dan yang terbaru ini adalah parfum. Next. Nah, untuk promosi Mother of Pearl ini ada di berbagai sosial media. Untuk strategi marketing yang dipakai Tasya Farasya untuk brand MOP ini, yang pertama, membuat konten yang menyajikan cerita, mencakup pengalaman pribadinya dengan produknya. Karena memang brand MOP ini berangkat karena kecintaan dia pada kecantikan. Lalu menggunakan giveaway di media sosial yang bisa meningkatkan interaksi dan juga keterlibatan para followersnya, sekaligus memperkenalkan merek MOP itu sendiri kepada audiens yang lebih luas lagi. Lalu membuat tutorial dan juga memberikan tips seputar fashion dan juga beauty menggunakan produk-produk dari MOP ini. Hal ini tidak hanya mempromosikan, tapi juga memberikan nilai tambah kepada pengikutnya dalam inspirasi fashion dan beauty. Lalu merespons komentar, pertanyaan, dan juga feedback dari followersnya di media sosial yang dapat meningkatkan interaksi dan keterlibatan. Lalu melibatkan influencer atau beauty content creator lain untuk ikut serta mempromosikan brandnya. Seperti yang terlihat di layar ini, ada beberapa beauty content creator yang ikut serta mempromosikan ataupun mereview brand dari Mother of Pearl ini. Next. Selanjutnya, usaha yang dimiliki Tasya Farasya ini ada Golden Black Coffee. Selain berkiprah di dunia kecantikan, Tasya Farasya juga melebarkan sayap entrepreneurnya ke dunia F&B. Hal ini juga berangkat karena kecintaannya kepada kopi. Tasya Farasya akhirnya merilis brand F&B yang bernama Golden Black Coffee. Next. Nah, untuk promosi Golden Black Coffee ini juga terdapat di berbagai sosial media. Strategi yang dipakai Tasya Farasya untuk brand Golden Black Coffee ini, yang pertama membuat review produk yang jujur dan juga detail, yang dapat membantu membangun kepercayaan followersnya terhadap brandnya. Lalu juga membuat konten edukatif mengenai dunia kopi, lalu menciptakan resep yang kreatif, melibatkan barista atau ahli kopi dalam kontennya, lalu juga membuat giveaway di media sosial dengan hadiah-hadiah yang menarik yang dapat meningkatkan interaksi dan juga membantu brand awareness. Lalu juga melibatkan influencer untuk ikut serta mempromosikan brandnya. Seperti yang terlihat di layar, ini ada beberapa content creator yang ikut serta mempromosikan ataupun mereview produk dari Golden Black Coffee. Jadi memang usaha Tasya Farasya ini sukses di tangannya bukan hanya sekedar strategi marketing yang dipunya dari brandnya, tapi juga karena personal branding Tasya Farasya yang kuat. Next. Oke, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ya ada yang ketiga, Arif Muhammad. Arif Muhammad adalah seorang influencer yang
juga sukses sebagai seorang pembisnis melalui kiprahnya di media sosial dan bisnis yang dijalankannya. Arif Muhammad berhasil menjadi inspirasi bagi banyak orang yang ingin meniti karir sebagai seorang influencer sekaligus pembisnis, bahkan juga menjadi sosok inspirasi bagi kalangan mahasiswa. Muhammad Arif atau biasa dikenal dengan Arif Muhammad ini yang lahir pada tanggal 26 Oktober 1990 dan merupakan keturunan Minangkabau. Ia mengawali kepopulerannya di media sosial dimulai dari akun Twitternya yang berisi tentang update kehidupan sehari-harinya. Perjalanan di dunia entertain ini terus berlanjut hingga menjadi seorang influencer, YouTuber, dan pengusaha sukses. Tidak hanya memiliki banyak bisnis, Arif pun terkenal dengan segala strategi marketingnya. Bisa di next. Nah, di sini berikut beberapa bisnis Arif Muhammad yang sukses. Next. Yang pertama itu, salah satu bisnisnya di bidang kuliner yang sukses menggepar publik adalah rumah makan yang bernama Payakumbuh. Cara Arif untuk mencuri perhatian masyarakat saat menyelenggarakan acara pembukaan rumah makan Padang itu, yaitu dengan mengadakan konser terbuka untuk umum di lapangan sekitar rumah makannya tersebut yang dimeriahkan oleh Ran sebelumnya. Arif juga telah berhasil membangun branding terkait nasi Padang di Instagram pribadinya dengan konten terkait makan nasi Padang harus pakai tangan bukan sendok. Kepopulerannya ini dalam hal itu juga berhasil mengangkat sebagai duta nasi Padang yang diberikan oleh Audi Jainaldi, Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sebelumnya mohon maaf, saya izin on cam karena laptop saya bermasalah. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang distributor Elfbar. Jadi itu Arif Muhammad juga terjun ke bisnis rokok elektrik dengan menjadi distributor tunggal Elfbar untuk pasar Indonesia. Elfbar masuk ke Indonesia lewat Armu Global, perusahaan yang juga didirikan oleh Arif Muhammad. Next. Selanjutnya itu ada Billionaires Project. Arif juga berkecimpung di bisnis fashion dengan meluncurkan brand streetwear bernama Billionaires Project. Di bawah brand ini, ia memproduksi beragam jenis pakaian dan aksesoris fashion. Produk-produknya saat ini masih dijual di e-commerce. Next. Selanjutnya ada bengkel retail otomotif atau yang disebut dengan Dewa Motor. Baru-baru ini Arif Muhammad bersama Danu Sofwan dan Wigi Pribadi mengakuisisi sebuah toko dan bengkel ban motor Million Tire Shop yang kemudian diubah menjadi bengkel motor bernama Dewa Motor. Bengkel ini akan melayani perawatan motor seperti mengganti oli, spare part, aki, detailing, hingga servis rutin. Next. Oke, selanjutnya ada strategi marketing yang dilakukan oleh Arif Muhammad. Nah, Arif Muhammad ini tuh dikenal sebagai influencer dengan strategi marketing yang out of the box dan juga dikenal sebagai marketing genius karena strategi marketing yang dilakukan oleh Arif Muhammad tuh emang bener-bener genius dan bener-bener unik gitu. Jadi nggak heran kalau misalkan bisnis-bisnis yang dia diriin atau bisnis-bisnis di bawah manajemen dia itu bisa sukses dan juga berdiri tinggi. Next. Nah, strategi yang pertama itu ada campaign tim tangan versus tim sendok. Nah, campaign itu dipakai buat bisnis Arif Muhammad yang rumah makan Payakumbuh. Nah, meskipun rumah makan ini banyak banget kompetitornya,
Tapi rumah makan ini tuh bisa masuk ke pasar dan diterima oleh masyarakat itu dengan cepat. Karena Arif dan tim tuh mengadakan campaign di sosial media dengan hashtag tim tangan dan juga tim sendok. Nah, nggak cuma campaign, Arif juga mengundang banyak public figure untuk meramaikan dan juga melakukan live bersama. Nah, dia tuh di sini ngundang beberapa personil JKT48 yang sedang naik daun kayak Z dan juga Kristi dan juga Gracia. Terus selain JKT48, Arif juga ngundang Jarmo Polin yang ikut meramaikan acara tersebut dengan makan nasi padang menggunakan sumpit. Nah, jadi campaign itu viral banget karena orang-orang yang terlibat di dalamnya itu orang-orang yang emang punya nama dan fansnya itu banyak. Nah, yang kedua itu ada kita nasi padang. Seperti yang kita tahu ya, Arif Muhammad ini tuh selalu effort gitu buat ngelakuin strategi marketingnya. Jadi di sini tuh penunjukan Arif Muhammad sebagai duta nasi padang itu karena dia tuh banyak banget berkontribusi memperkenalkan Sumatera Barat, terutama buat makanan nasi padangnya. Nah, jadi karena gelar yang dia dapat ini, otomatis rumah makan Payakumbuhnya ini bisa menjadi lebih dikenal banyak orang Sumatera dan juga mungkin tentunya masyarakat luas. Next. Nah, yang ketiga ada Gue Star Band. Jadi Arif Muhammad itu juga nggak pernah main-main ya dalam strategi marketingnya. Jadi dia itu nggak pernah pelit juga buat ngeluarin uang atau menghabiskan banyak uang gitu di awal. Nah, strategi marketing yang satu ini tuh Arif Muhammad tuh ngundang uh, Gue Star terkenal seperti Malik di Essential buat ngeremein grand openingnya. Nah, seperti yang kita tahu ya, karena Malik di Essential ini tuh terkenal banget ya, terutama di kalangan remaja. Jadi, dengan cara ini Arif tuh bisa menarik fans dari Malik di Essential buat datang dan meramaikan grand opening dari rumah makan Payakumbuh. Yang keempat itu ada bagi-bagi motor Vespa. Nah, ini bisa dibilang strategi marketing yang gila ya, karena Arif itu ngebagiin 100 Vespa limited gitu, yang dibagiin benar-benar gratis. Dan Vespanya itu nggak berjumlah dikit, tapi banyak. Yaitu ada 100 Vespa. Nah, pasti mungkin banyak banget orang yang ngira bahwa benefit yang bakal didapetin itu nggak sebanding dengan biaya yang dia keluarkan gitu. Tapi ternyata dengan cara strategi marketing ini justru bikin brand awareness dari brand Prep ini jadi meningkat dan juga banyak orang yang tertarik buat ngebeli itu. Nah, maksud dari teknik ini tuh buat mendirikan Prep Scooter Club. Jadi Prep bisa langsung masuk atau dikenal sebagai brand clothing untuk kalangan komunitas skuter dan juga Vespa. Next. Dan yang terakhir itu ada poster ala pilkada. Nah, seperti yang kita tahu juga ya, Arif Muhammad ini selalu bikin ide-ide unik buat strategi marketingnya. Nah, bisa dibilang untuk strategi marketing yang ini tuh uh, sangat out of the box banget karena nggak pernah ada yang nyangka seorang influencer Arif Muhammad tuh bakalan pakai strategi ini buat ningkatin brand awareness dari brand yang dia punya gitu. Karena emang Arif Muhammad ini kan pinter banget gitu ya buat narik perhatian orang-orang karena seperti yang kita tahu juga uh, buat sekarang-sekarang ini tuh banyak banget orang yang suka sama strategi marketing yang unik gitu. Nah, jadi Arif Muhammad ini bisa banget atau dia tuh pinter banget gitu buat narik perhatian dari orang-orang gitu. Next. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.